Halo semuanya, senang untuk bisa menyapa kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parija Irwani dari kelas G15. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pembangunan politik. Apa aja sih yang akan kita kenal tentang pembangunan politik? Yang pertama, definisi pembangunan politik. Yang kedua, tahap-tahap pembangunan politik. Yang ketiga, konsep pembangunan politik. Lantas, apa sih pembangunan politik? Istilah pembangunan dapat didefinisikan mengandung pengertian adanya suatu situasi yang berkembang atau suatu perkembangan kepribadian seseorang untuk memperlihatkan sedikit lebih banyak daripada sekadar proses yang berlangsung, meski sulit untuk membayangkan pola umum yang menjelaskan setiap proses perkembangan. Lebih daripada itu, bahwa pembangunan politik terkait juga dengan masalah partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi ini bisa bercorak demokratis atau totaliter. Namun, yang terpenting adalah semua orang yang menjadi warga negara ikut aktif dalam proses politik. Dalam pembangunan politik, itu terdiri daripada dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang mana suprastruktur politik itu adalah terdiri daripada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan infrastruktur politik itu terdiri daripada partai politik, kelompok kepentingan, dan lain sebagainya, yang mana membentuk dan menggerakkan sebuah sistem. Selanjutnya kita mengenal tentang tahap-tahap daripada pembangunan politik. Nah, tahap-tahap pembangunan politik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah politik unifikasi primitif. Yang kedua adalah politik industrialisasi. Yang ketiga adalah politik kesejahteraan nasional. Dan yang keempat itulah politik berkelimpahan. Yang pertama, politik unifikasi primitif. Nah, dalam tahap ini, suatu negara baru memasuki masa kelahiran atau anak-anak, yang mana mereka masih disibukkan dengan aktualisasi diri, bagaimana meningkatkan harga diri, kekuasaan nasional, ekonomi, dan terutama bagaimana menciptakan persatuan nasional. Selanjutnya ada politik industrialisasi. Negara-negara yang masuk kita politik industrialisasi biasanya sudah terdapat suatu kelas baru yang memegang kekuasaan untuk membangun ekonomi suatu negara. Yang ketiga itu adalah politik kesejahteraan nasional. Politik kesejahteraan bangsa merupakan politik bangsa-bangsa industri sepenuhnya. Telah tumbuh usaha-usaha timbal balik antara rakyat dengan pemerintah dengan bentuk dan wujud yang semakin sempurna. Yang terakhir adalah politik berkelimpahan. Pada tahap ini dimulai suatu revolusi industri baru, yaitu revolusi otomatisasi. Ancaman yang timbul adalah pengangguran. Di sini fungsi utama pemerintah adalah memberikan dasar bagi pengaturan dan pengorganisasian kembali struktur sosial yang baru dalam rangka menciptakan damainya masyarakat pada tahap otomatisasi. Lanjutnya ada konsep pembangunan politik. Dalam studi pembangunan politik, ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan, dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya. Hal ini dipaparkan menurut Ramlan Surbakti tahun 1992. Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik pada periode tertentu ke periode lain, atau dari sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Jadi pembangunan politik dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek-aspek lainnya. Lantas, apa sih tujuan daripada pembangunan politik? Menurut Lucien Pié, ciri-ciri pembangunan politik adalah: yang pertama, semua orang harus menjadi warga negara yang aktif. Yang kedua, kapasitas atau kesanggupan dari suatu sistem politik. Dan yang ketiga, diferensiasi dan spesialisasi. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih, sampai jumpa kembali.